Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Bintoro. Pak Bintoro, ya, di kota Semarang, Jawa Tengah. Pak Bintoro itu nanya begini, Pak Pendeta, apa bedanya kitab Yohanes dengan kitab Wahyu? Kan penulisnya sama, Yohanes juga, gitu ya. Jadi ya judul kita bedanya kitab Yohanes dengan Wahyu, ya saudara ya. Saudara-saudara, Yohanes itu menulis berapa kitab? 5 kitab ya. Kitab Yohanes itu kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu Yohanes ya. Yohanes yang dimaksud adalah Yohanes murid yang dikasihi Yesus ya. Ya, ada di dalam Yohanes pasal terakhir tuh, inilah murid yang dikasihi ya, inilah yang menulis kitab ini tuh Yohanes yang dikasihi Yesus, Yohanes Yebedeus ya, yang saudaranya Yakobus dipenggal kepalanya itu ya, di dalam kisah pasal berapa ya, kisah pasal ya nggak tahu, kisah antara deket-deket, mungkin kisah pasal 6 atau 7 begitu ya. Di situ Yohanes dipenggal kepalanya, terus Petrus dipenjara, itu rentetannya itu. Ya, jadi Yohanes menulis 5 kitab. Yohanes sendiri, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Wahyu. Jadi Yohanes menulis 5 kitab. Terus apa bedanya Pak Yohanes dengan Wahyu? Perbedaan paling mendasar adalah kebanyakan, tidak semua. Kitab Yohanes itu ditulis saat Yesus masih hidup. Yesus masih hidup sebagai manusia sampai mati. Tapi beberapa menceritakan nanti Yesus ketika jadi Allah. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Wahyu ini lebih banyak menulis Yesus sebagai Allah di surga. Jadi Yesus sudah naik ke surga, ya, sebagai Allah. Ya, mari kita lihat lebih detail ya. Kitab Yohanes, ya, Yohanes ini kebanyakan menceritakan Yesus masih jadi manusia. Ayat-ayat yang terkenal adalah Yohanes 17 ayat 3. Engkau adalah Allah yang benar dan Yesus Kristus itu utusanmu, gitu. Allah Bapa adalah Allah yang benar, Bapa adalah Allah yang benar, Yesus adalah utusannya Bapa, utusannya Allah. Dah itu. Ya, di Yohanes pasal 17 doa Yesus untuk murid-muridnya itu. Banyak sekali di situ ditulis pakai huruf merah, itu perkataan langsung Yesus sebagai manusia. Itu salah satu ayat yang terkenal. Ya, ayat lain misalnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16. Kemudian ada ayat yang kontroversi yang dihindari oleh Tritunggal, misalnya Yohanes 5 ayat 37. Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini ayat sengaja disembunyiin sama Tritunggal, nggak pernah dibaca. Ya. Terus misalnya mana lagi ya, itu yang di kitab Yohanes. Jadi Yohanes lebih banyak menceritakan Yesus saat jadi manusia. Saat jadi manusia tentu saja Yesus nyembah Bapa. Nah, ada satu ayat yang hanya ada di Yohanes, yaitu Yohanes 16 ayat 25. Ya, Bapa adalah kiasan Yesus. Silahkan dibaca Yohanes 16 ayat 25. Anda renungkan terus siang dan malam, baca tiap detil kata tiap kata. Kesimpulannya, Bapa adalah kiasan Yesus. Silahkan ya, kami sudah merenungkan itu 2 jam lebih gitu, berdua. Ya, dulu waktu pertama kali kami dibukakan itu. Karena ini satu-satunya ayat yang mengatakan bahwa Bapa itu kiasan Yesus. Dulu kami selalu bingung, bagaimana mungkin Yesus Allah yang benar, padahal Bapa Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3 itu Bapa Allah yang benar. Bagaimana mungkin 1 Yohanes 5 ayat 20 Yesus Allah yang benar. Lalu yang benar mana? Dua-duanya. Tulisannya Yohanes lagi. Yang 1 Yohanes 17 ayat 3, satunya lagi 1 Yohanes 5 ayat 20. Dua-duanya yang nulis Yohanes.
Yang satu mengatakan Bapa itu Allah, Allah yang benar. Satunya lagi di 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Allah yang benar. Jadi yang mana? Lalu muncullah, saya diberi hikmat, Yohanes 16 ayat 25. Bapa itu kiasan Yesus. 2 jam kami betul-betul meneliti tiap kata. Karena ini satu-satunya ayat. Ketika kami mengkhotbahkan ini, heboh jagat persilatan pendeta heboh. Ini pendeta sesat ini, Bapak kiasan. Lalu kami tetap dibuka. Maka dari itu aku dan Bapak adalah satu. Artinya Bapak itu kiasan. Bapak tidak pernah memperdengarkan suaranya. Artinya Bapak itu kiasan. Siapa lihat aku, lihat Bapak. Artinya Bapak itu kiasan Yesus. Ya, siapa lihat aku, lihat Bapak. Berarti Bapak itu kiasannya Yesus. Benar, kami dibuka. Tapi dunia persilatan kependetaan di luar heboh. Itu Yohanes nulis tentang Yesus, kebanyakan manusia. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, kebanyakan Yesus sudah naik ke surga. Kebanyakan. Salah satu contohnya 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Allah yang benar. Ya, ada ayat-ayat lain juga. Lalu kitab Wahyu, saya ingin mengatakan hampir semua menceritakan Yesus roh di surga. Meskipun di situ masih memakai anak manusia, ditulis pakai huruf merah, ya. Tapi itu menceritakan anak manusia yang beda dengan anak manusia di bumi. Kalau anak manusia di bumi kan makan, minum, tidur. Kalau yang anak manusia di surga ataupun anak Allah di surga, itu Allah, Tuhan Allah. Penjelasan seperti ini tidak mungkin Anda bisa kalau Anda tidak paham Alkitab. Bedain antara Yohanes sama Wahyu. Masih ditulis oleh orang yang sama, diberi hikmat yang sama oleh Yesus yang sama. Luar biasanya Alkitab di situ. Kami mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggi Alkitab dan saya pendeta HTD sudah clear Alkitab begini. Anda mau bantah pakai apa? Nggak ada masalah apa-apa bagi kami. Anda mau debat soal apa? Nggak ada masalah apa-apa. Kami sudah clear kok. Bisa bedain konteks waktu dulu. Waktu Yesus jadi manusia lebih banyak ditulis di kitab Yohanes. Yohanes pasal 1, ya. Lebih banyak, tidak berarti bahwa nggak ada itu yang enggak, ya. Lebih banyak menulis tentang Yesus manusia. Lalu 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, kitab Wahyu lebih banyak menulis Yesus sebagai Allah. Kami ngerti itu. Makanya kami bisa paham kenapa Yohanes 17 ayat 3 Yesus Allah yang benar. Kenapa 1 Yohanes 5 ayat 20 Yohanes 17 ayat 3 Bapa Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20 Yesus Allah yang benar. Kenapa bisa begitu? Karena kami paham bahwa dulu Yesus manusia, lalu menjadi Yesus Allah. Ya loh, makanya begitu. Kenapa Yesus ngasih perintah ya? Doa kepadaku. Kami paham, Pak. Karena Yesus itu Allah ditulis di dalam Yohanes 16 ayat 26. Kan kadang-kadang ada tulisan-tulisan tentang Yesus nanti sebagai Allah. Kami bisa ngerti, Pak, bedanya Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku, beda dengan Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus kuutus keluar dari Bapa. Ya. Kok bisa? Yang satu diutus Yesus, satu diutus oleh Bapa. Ya kami paham, Pak. Ya, waktu jadi manusia, maka Yesus ini nyembah Allah, yaitu Bapa itu. Kebanyakan tidak paham. Kristen-Kristen Tritunggal, Kristen kambing tidak paham. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus itu Allah. Bapaknya Venes, Bapak kiasan. Anda nggak bisa bantah. Kalau maki-maki bisa, tapi bantah nggak bisa. Bantahnya pakai ayat ya. Kalau nggak pakai ayat ya kami nggak layani. Anda nggak akan bisa bantah pakai ayat Alkitab. Ya, itu kebenaran Alkitab kok nggak bisa dibantah. Bahwa Bapa itu kiasan sudah finish. Ketika Yesus naik ke surga, maka Yesus adalah Allah itu. Yang duduk di surga siapa? Yesus. Anda mau taruhan apapun akan kalah Anda. Ya. Kalau Anda mengatakan bahwa di surga ada Bapa, nggak akan ada Bapa di surga. Sudah finish.
Ya. Di surga yang ada Yesus sebagai Allah, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi clear apa bedanya kitab Yohanes dengan kitab Wahyu? Kitab Yohanes lebih banyak menulis tentang Yesus saat jadi manusia. Tidak berarti bahwa nggak ada waktu Yesus jadi Allah. Tidak berarti begitu. Ada sedikit beberapa ayat dia menceritakan nanti saya jadi Allah gitu ya. Makanya rasul-rasul tahu toh. Salah satunya di Yohanes 16 ayat 30. Rasul-rasul bilang apa? Sekarang aku tahu engkau datang dari Allah, gitu loh ya. Baik, padat, singkat, dan clear. Kitab Wahyu bercerita tentang Yesus lebih banyak Yesus sebagai Allah. Kitab Yohanes lebih banyak Yesus sebagai manusia. Jadi Anda harus tahu konteks waktu, Pak, Bapak Ibu. Ayat Alkitab itu ada konteks waktunya. Itu yang harus dipahami. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, yang mau ikut baptisan 15 Agustus hari Sabtu nanti di Bandung, Jawa Barat. Haleluya, amin.